Salah satu sebab mengapa diperintahkan untuk mengakhirkan waktu sholat kalau seandainya terlalu panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 24 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Faruq. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam dan masih di dalam bab Al-Jami', bab serba-serbi, bab yang ke-20. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas hadis yang ke-118. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar wa Abu Hurairah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ishtadda al-har fa abridu 'anis salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Yang artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika panas menyengat maka tundalah salat,
karena sesungguhnya panas yang menyengat itu termasuk dan hembusan neraka jahanam. Abu Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma adalah dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika panas menyengat. Yang dimaksud dengan panas menyengat di sini adalah panasnya sangat kuat. Panasnya sangat kuat. Berarti pemahaman dari hadis ini bahwa jika panas tidak menyengat dan tidak sangat kuat, maka tidak berlaku hadis ini. Apalagi kalau seandainya keadaannya tidak panas, yaitu dingin, maka tidak berlaku hadis ini. Jika panas menyengat, maka tundalah sholat. Tundalah sholat maksudnya adalah akhirkanlah. Tundalah sholat maksudnya adalah akhirkanlah sholat. Sehingga panasnya berkurang. Dan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat zuhur. Karena sholat zuhur adalah sholat yang rasa panasnya di awal-awal benar-benar terasa. Karena sesungguhnya panas yang menyengat itu termasuk hembusan neraka jahanam. Panas yang menyengat. Ini menunjukkan bahwa inilah sebab diakhirkannya waktu sholat. Itu penyebabnya. Diakhirkan waktu sholat. Termasuk hembusan neraka jahanam. Maksud hembusan di sini adalah termasuk besarnya hawa panas yang dihasilkan dari neraka jahanam. Itu yang dimaksud dengan termasuk hembusan neraka jahanam. Besarnya hawa panas yang dihasilkan dari neraka jahanam. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama adalah hikmah dari perintah untuk mendinginkan keadaan baru mengerjakan salat. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, wa ikhtalafu fil ma'na alladhi li ajrihi umira bil ibrad. Para ulama berbeda pendapat mengapa diperintahkan untuk didinginkan. Faminhum man qala huwa husul khusyu' fi shalah. Fa inna salata fi shiddatil har kas salati bi hadrati ta'amin tatawaqqa'u nafsuhu ilayhi. Wa ka salati man yudhafi'u al-akhbathain fa inna an-nufusa hinaidhin tatawaqqa ila al-qailulati war-raha. Wa ala hadza fala farqa baina man yusalli wahdahu aw fi jama'ah. Salah satu sebab mengapa diperintahkan untuk mengakhirkan waktu sholat kalau seandainya terlalu panas. Sebab yang pertama adalah agar khusyuk di dalam sholat. Agar khusyuk di dalam sholat. Karena sholat yang dikerjakan pada waktu yang sangat panas ini persis seperti sholat pada saat dihidangkan makanan.
jiwa kita menginginkannya, akhirnya tidak khusyuk. Begitu juga sholat saat menahan dua hal yang kotor, yaitu kencing atau buang air besar. Maka pada saat itu juga tidak khusyuk. Nah, berdasarkan hal ini berarti kalau alasannya dan hikmahnya adalah ini, berarti baik sholat sendirian atau sholat berjamaah, maka dianjurkan untuk mendinginkan cuaca sebelum mengerjakan sholat zuhur. Dianjurkan untuk mendinginkan cuaca sebelum mengerjakan sholat zuhur. Baik itu sholat berjamaah atau sholat sendirian. Ya, jadi salah satu sebabnya adalah agar khusyuk. Karena kalau sholatnya di dalam keadaan panas, maka tidak khusyuk. Maka tidak khusyuk. Kemudian ada lagi yang berpendapat, kenapa harus didinginkan? Yaitu khawatir kesulitan berjalan dari jauh menuju masjid dalam keadaan perjalanan panas. Maka ini menunjukkan bahwa sebab yang kedua ini karena bagi orang yang sholat berjamaah. Bagi orang yang sholat berjamaah. Sebab yang ketiga, hikmah dari diperintahkan untuk diakhirkan sholat zuhur kalau terlalu panas. Waktu yang sangat panas itu adalah waktu bernafasnya neraka jahanam. Waktu bernafasnya neraka jahanam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Amr ibn Abasah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu mashhudatun mahdhuratun hatta yastaqilla adh-dhillu bir-rumh." Salat itu masyhudah, tersaksikan, mahdhurah, dihadiri sampai yastaqilla adh-dhillu bir-rumh, sampai tidak ada bayangan pada tombak. Thumma aqsir 'anis shalah fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Kemudian perpendeklah salat karena sesungguhnya pada saat itu dibakar lagi neraka jahanam. Fa idza aqbala al-fai fasalli. Kalau seandainya sudah datang sudah datang naungan, maka salatlah. Fa innas salata mashhudatun mahdhuratun hatta tusallil 'asr. Sesungguhnya salat tersaksikan dan dihadiri sampai engkau salat asar, hatta tusalliyal asra, sampai engkau salat asar. Nah, ini tiga hikmah mengapa kalau cuaca sangat panas boleh untuk diakhirkan salat zuhurnya. Hikmah yang pertama, agar salat khusyuk. Karena kalau salat dalam keadaan sangat panas, maka menjadi tidak khusyuk. Dan hikmah yang pertama ini berarti baik bagi yang sholat sendirian atau yang sholat berjamaah di masjid. Hikmah yang kedua adalah karena khawatir menyulitkan kaum muslimin untuk pergi ke masjid karena saking panasnya. Hikmah yang kedua ini berarti
untuk orang yang sholat berjamaah di masjid. Hikmah yang ketiga adalah karena waktu itu neraka jahanam sedang bernafas, maka dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sholat. Ini hikmah. Dan itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, hukum mengakhirkan sholat zuhur karena panas. Apa hukumnya? Hukum mengakhirkan sholat zuhur karena panas. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan mustahab, dianjurkan. Sholat zuhurnya diakhirkan kalau terlalu panas. Dianjurkan. Dan ini pendapat mayoritas para ulama dari para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka. Dalilnya hadis yang kita baca ini. Kemudian pendapat yang kedua, oh tidak, bukan dianjurkan, tetapi hanya keringanan. Hanya keringanan. Beda antara dianjurkan dengan keringanan. Kalau dianjurkan berarti memang dianjurkan untuk diakhirkan. Kalau keringanan, siapa yang mau mengambil silahkan. Siapa yang tidak mengambil, tidak mengapa. Dan ini adalah pendapat dari Imam Al-Laits bin Sa'd. Kemudian sekelompok dari ulama mazhab Syafi'i. Dan dalilnya bahwa para sahabat Nabi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sholat di atas batu-batu yang panas. Maka akhirnya beliau mengakhirkan sholat zuhur tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa pendapat yang kedua adalah karena seseorang dianjurkan untuk mengakhirkan sholat zuhur dikarenakan keringanan saja. Pendapat yang ketiga wajib. Kalau ada panas, terik, panas banar, zuhurnya wajib diakhirkan. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah dianjurkan. Kalau siangnya panas banar, maka dianjurkan untuk mengakhirkan sholat zuhur. Sebagaimana hadis yang kita pelajari, fa'abridu bis'anis salat. Maka dinginkanlah, akhirkanlah mengerjakan sholat zuhur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti hadis ini hanya dikerjakan saat musim panas. Musim dingin enggak, karena tidak ada panasnya. Ya kan? Karena tidak ada panasnya. Baik. Permasalahan yang ketiga. Jadi apa tadi hukumnya? Disunnahkan. Disunnahkan. Mungkin di waktu-waktu sekarang ini berlaku nih. Tapi kami di Batola hujan terus 2 harian. Hujan. Tahu di Banjar? Hah? Hujan juga? Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu kan panas. Seakan-akan matahari tepat berada di atas kepala kita. Maka sunnahnya diapakan? Diakhirkan. Jadi jamaah kada takut kehilangan sholat berjamaah. Ya.
Tapi timbul lagi permasalahan, kalau sekarang gimana Ustaz? Orang pakai mobil, kemudian di masjid AC. Kalau di zaman Rasulullah SAW kan masjidnya karpetnya nggak ada berkarpet, sholat di atas tanah. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya dikerjakanlah hadis ini. Tapi kalau seandainya zaman sekarang alasan masjidnya panas sudah tidak ada lagi. Mungkin alasannya adalah dari rumah ke masjid panas. Tapi pakai mobil kada panas lagi. Tapi kada semua pakai mobil. Maka salah satu sifat syariat Islam itu adalah global. Berlaku untuk siapa saja, di mana saja, kapan saja. Maka hadis ini tetap berlaku. Kalau seandainya nanti ada keadaan kita sangat panas, lalu setelah itu muadzinnya mengatakan abridu bis salah, dinginkan waktu sholat, akhirkan waktu sholat. Maka pada saat itu yang menjadi makmum harus taat. Yang menjadi makmum harus taat. Yang jelas kita ketahui dahulu ilmunya. Kalau terlalu panas, kemudian sholat zuhur diakhirkan, maka apa? Dianjurkan. Ya, jadi jangan heran nanti. Permasalahan yang ketiga, apa hukum mengakhirkan sholat Jumat? Oh, tadi kan zuhur, ini Jumat. Nah, coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Ini dari mazhab Hambali. Fa ammal jum'atu fayusannu ta'jiluha fi kulli waqtin ba'da az-zawal min ghairi ibrad. Adapun salat Jumat disunnahkan menyegerakannya di setiap waktu setelah tergelincir matahari ke arah barat tanpa menunda-nunda. Lianna Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna najma'u ala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams, muttafaqun alaih. Artinya karena Salamah bin al-Aqwa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu bercerita, kami sholat zuhur kalau sudah matahari menggelincir ke arah barat sedikit, ya, di waktu zuhur sampai sampai mereka mengerjakan sholat zuhur. Walam yablughna annahu akharah, belum sampai kepada kita riwayat bahwa Rasulullah SAW mengakhirkan sholat Jumat. Bal kana yu'ajjiluha, bahkan yang ada beliau mengawalkannya, menyegerakan sholat Jumatnya. Hatta qala Sahlu bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal Jum'ah, akhrajahu al-Bukhari. Sampai-sampai sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad berkata, kami tidak tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Biasanya kan ada waktu tidur siang tuh, lagi mengantuk-ngantuknya, ya. Dan itu biasanya dikerjakan sebelum zuhur. Tapi khusus sholat Jumat, maka tidur siang, makan siangnya dikerjakan setelah sholat Jumat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa li anna sunnatat tabkira bis-sa'i ilaiha, dan juga karena sunnah Nabi Muhammad SAW menyegerakan untuk sholat Jumat. Pergi ke sholat Jumat lebih disegerakan, lebih pagi lebih baik. Wa yajtami'un nasu laha,
dan orang-orang berkumpul untuk mengerjakan salat Jumat. Falau akharaha lata'adzan nas bi ta'khiril Jum'ah. Kalau seandainya diakhirkan salat Jumat, maka orang-orang akan merasa terganggu dengan mengakhirkan salat Jumat. Ini menunjukkan bahwa meskipun panas sekali, tetapi untuk khusus sholat Jumat tetap disegerakan. Beda dengan sholat zuhur tadi. Baik, permasalahan keempat. Apakah mengakhirkan sholat zuhur karena terlalu panas ini khusus untuk orang yang mukim atau orang yang musafir juga? Nah, paham ya? Kita ini bepergian, musafir. Apakah mengkhususkan mengakhirkan sholat zuhur karena panas itu khusus untuk orang yang mukim atau orang yang musafir? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhirkan sholat zuhur karena panas ini tidak khusus untuk orang yang mukim. Orang yang musafir pun boleh. Orang yang musafir pun boleh. Kalau seandainya kira-kira mau sholat zuhur ternyata pas lagi safar terlalu panas, dia akhirkan, maka ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Fa aradal muadzin an yuadzina lidzuhr. Maka ada seorang muadzin ingin mengumandangkan azan di waktu zuhur. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abrid. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, tunggu. Dinginkan dulu. Tunggu, dinginkan dulu. Tsumma arada an yuadzin faqala abrid. Lalu ingin mengumandangkan azan lagi. Lalu Nabi SAW mengatakan, tunggu, dinginkan dulu. Hatta ra'ayna fit tulul, sampai kami melihat bahwa benar-benar dingin, waktunya sudah benar-benar dingin. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, apakah sholat yang diakhirkan, apakah sholat yang diakhirkan itu bagi yang sholat berjamaah atau secara umum? Ya, bagi yang sholat berjamaah atau secara umum. Jazakallah khair. Maka jawabannya, mengakhirkan sholat zuhur di waktu panas yang sangat panas, maka ini umum, baik yang sholat zuhur berjamaah atau sholat zuhur sendirian. Ya, baik yang sholat zuhur berjamaah atau yang sholat zuhur sendirian. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Taib. Sekarang terakhir, batasan dingin, batasan taduh jadi kita. Zuhur panas nih, boleh diakhirkan. Batasan sampai dinginnya, sampai taduh panasnya itu apabila? Maka dijawab oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Al-Mughni, dalam kitab oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dan juga Imam Ibn Qudamah, Haddul Ibrad. Faqala Al-Qadhi Abu Ya'la min ashabina, yakunu bainal faraghi minas salah wa baina akhiri waqti salah fadl. Waktu mengakhirkan
karena untuk mendinginkan adalah antara setelah selesai sholat dan akhir waktu sholat asar masih ada sisa. Misalkan nih, sholat zuhur biasa kita berapa menit? Anggap 15 menit lah. 15 menit. Asar jam berapa? 3.46. Asar 15.46. Maka kita boleh mengakhirkan sholat zuhur karena panas dari mulai ya sekitar jam 3. Karena kalau seandainya kita sholat jam 3 sudah dingin tuh sampai jam 3.15 masih sisa setengah jam. Atau kita kerjakan jam 3.15 sholat zuhur kita jam 3.15 sampai jam 3.30 masih sisa berapa? Seperempat jam, 15 jam. Nah itu maksudnya. Itu kalau ingin mengamalkan hadis ini. Kalau terlalu panas boleh mengakhirkan waktu sholat zuhur. Batasannya ini kapan? Batasannya antara asar dengan selesai sholat itu masih ada jarak gitu. Antara asar dengan selesai sholat masih ada jarak. Kalau asarnya 15.46 maka kita sholatnya terakhir sholat zuhur itu jam pas salamnya 15.30. Ini masih ada 15 menit. Masih ada sisa. Ini kalau hendak mengakhirkan, bujur-bujur diakhirkan. Dasar bujur panas misalnya. Ya, dasar bujur panas. Tapi ulun pernah menonton ada orang ke daerah yang paling panas. Ada di dunia ini daerah yang paling panas sampai sekitar 80 derajat Celcius. Itu di padang pasir Iran. Nah itu kayak apa mau tinggal di situ? Jawabannya mudah, jangan tinggal di situ. Ya, ini para ikhwan. Taib. Hadis selanjutnya, hadis ke-119. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. La kafarata laha illa dzalik. Wa tala qawlahu ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Wa li muslimin man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa mengerjakan salat maka hendaknya dia mengerjakannya ketika dia ingat. Tidak ada kafarat baginya kecuali yang demikian itu. Anas radhiyallahu anhu lantas membaca ayat dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan barang siapa lupa mengerjakan salat atau ketiduran maka tebusannya adalah mengerjakan salat ketika dia ingat. Nah, maksud daripada perkataan Anas bin Malik tidak Rasulullah SAW bersabda tidak ada kafarat. Ya, kita mulai dari awal tadi barang siapa lupa mengerjakan salat, mungkinlah orang lupa, mungkin. Ya, pas puasa saja begaul, berjimak lawan bini, mungkinlah lupa. Oh mungkin. Karena lupa adalah kebiasaan manusia, tabiat manusia. Orang lupa, bisa. Ulun jujur beberapa kali lupa. Jadi kisahnya sekarang ingin mengamalkan seperti yang diamalkan para syekh ulun. Ini kalau safar ke sebuah tempat, ulun kada hendak menjamak mengqasar kalau singgah. Jadi salat zuhur pada waktunya berjamaah, salat asar pada waktunya berjamaah. Karena jamaahnya
dan keamanan di masjidnya. Lebih sekarang berusaha mengerjakan itu. Cuma yang jadi masalah kebiasaan kita kan kalau safar singgah kita sholat zuhur asar di jamak qashar, ya kan? Nah, menghilangkan kebiasaan itu yang alih. Jadi kita ikut sholat zuhur sudah. Qabliyah ba'diyah kata kita kerjakan. Karena memang kita musafir kan. Tapi karena asar kita sholat lagi. Memang uyuh. Tapi banyak pahalanya. Karena kita berjamaah. Ya, memang uyuh. Nah, kadang karena kebiasaan dahulu menjamak qashar, akhirnya asarnya kada ingat. Akhirnya asarnya kada ingat. Pas mau sebelum maghrib, belum asar lagi. Karena tadi kebiasaannya zuhur asar di qashar, jamak qashar. Merubah kebiasaan ini perlu waktu. Nah itu ulun dapati bahwa sebagian para masyayikh yang kita temui kalau ke Indonesia, mereka jarang jamak qashar. Salat pada waktunya berjamaah. Salat pada waktunya berjamaah. Kenapa? Mengejar jamaahnya. Di masjid lagi. Nah, ini agar kita mempunyai semangat. Tapi kalau seandainya ingin jamaah qashar, ya boleh aja, nggak terlarang. Ya. Nah, saya dapat itu beberapa kali. Syekh yang pernah ke Kalimantan Selatan, Syekh siapa? Abdul Malik Ramadhani, Syekh Ali Ghazi Tuwaijiri. Nah, jadi barang siapa lupa mengerjakan salat, mungkin lupa itu mungkin. Maka hendaknya dia mengerjakan ketika dia ingat. Kapan dia ingat, dia kerjakan. Taib. Lupa sholat zuhur, ingatnya pas asar. Bukankah habis sholat asar, itu kada boleh sholat? Maka jawabannya, amalkan hadis ini. Kerjakan kapan ingat. Mau waktunya waktu terlarang, kerjakan kapan ingat. Nah, itu. Tidak ada kafarat baginya kecuali yang demikian itu. Maksudnya adalah tidak ada kafarat penebus ya atas sholat yang ditinggalkan tadi karena lupa, karena ketiduran, ya tidak ada kafarat. Merdekakan budak, menebus dengan sedekah, menebus dengan puasa, nggak ada. Ya, kafaratnya adalah kapan ingat atau kapan bangun, sholatlah apa? Sholatlah yang ditinggalkan tadi. Karena lupa atau karena ketiduran tadi. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hukum mengurutkan sholat kalau kita kelupaan. Sholat zuhur lupa, ingatnya di sholat asar. Mana yang didahulukan? Sholat asar dulu atau sholat zuhur dulu? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diwajibkan tertib. Diwajibkan tertib. Ya. Diwajibkan tertib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengerjakan salat asar sebelum salat zuhur. Orang bekerja seharianan, datang ke rumah, keuyuhan teguring. Maghrib terlewat. Bangun pas azan isya. Mana yang lebih didahulukan? Salat maghrib atau salat isya? Maka jawabannya adalah salat maghrib. Baru setelah itu salat isya. Baik pian mengerjakannya berjamaah di masjid, maghrib imamnya salat isya, pian salat maghrib. Lalu bagaimana sikap kita? Kita kan 3 rakaat.
Kalau seandainya pian mengumpati dari awal, otomatis rakaat keempat imam naik. Nah, pian bagaimana nih? Maka jawabannya duduk sampai imam duduk dan salam bersama-sama. Atau opsi kedua, imam naik keempat, kita selesaikan tahiyat kita, kemudian kalau sempat kita kejar imamnya. Kalau sempat kita kejar imamnya. Imam rakaat keempat selesai salam sidin, maka kita bangun rakaat kedua salat apa? Isya dan seterusnya. Ini pendapat yang lebih kuat dan dikuatkan oleh sebagian ulama adalah wajib tertib dalam mengqadha. Ya, karena ketiduran atau karena kelupaan, karena ketiduran atau karena kelupaan. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah rahimahumallahu taala. Di sana ada pendapat lain, yaitu tidak wajib tertib. Salat asar dulu, habis itu salat zuhur boleh saja. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat Imam Tawus bin Kaisan dari kalangan tabi'i. Kemudian Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'i. Muhammad ibn Al-Hasan dari kalangan tabi'i. Abu Thawr dari para ulama terdahulu. Imam Abu Daud atau Daud Al-Zahiri dari ulama terdahulu. Nah, ini mengatakan tidak wajib tertib. Nanti asar dulu boleh, setelah itu baru zuhur. Atau isya dulu ikut bersama-sama, setelah itu baru sholat maghrib. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah itu. Ada masalah. Orang ketiduran sholat zuhur, lalu bangunnya pas azan asar. Pergi sidin ke masjid untuk ikut sholat asar. Pas takbiratul ihram, niatnya di dalam hati sholat asar. Apa yang harus sidin lakukan? Padahal kita katakan tadi apa? Yang didahulukan apa? Sholat zuhur. Tapi ini sudah taniat. Allahu Akbar. Dalam kalbunya sholat asar. Taruskah rubah niat, tapi taruh sholatnya? Atau batalkan, ambil takbir basah dengan niat sholat zuhur? Mana yang pian pilih? Biasa nang pian lakukan. Hah? Pertanyaannya paham? Nang biasa pian lakukan mana? Tadi pendapat yang kita kuatkan yang mana? Wajib tertib. Berarti menurut pendapat ini harus dibatalkan. Jadi ambil takbir pulang basah. Batalkan, ambil takbir pulang basah. Karena kita berpendapat harus apa? Tertib. Kadang kala Ustaz dirubah niat, Kenapa? Kaedah berubah niat itu kalau orang sholatnya sudah ditentukan, tidak boleh berubah niat. Zuhur ya zuhur. Kalau sudah dirubah niatnya, kada boleh dirubah niatnya. Baik dari zuhur ke sholat sunnah, atau kebalikannya dari sholat sunnah ke sholat zuhur, sholat wajib. Karena sudah ditentukan. Permasalahannya sudah ditentukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Berarti apa yang dikerjakan?
batalkan. Ya, kemudian ambil takbiratul ihram basah. Tapi dengan niatan sholat apa? Zuhur. Pas takbiratul ihram yang kedua masih aja kada meletakkan niat zuhur. Ya. Insya Allah niat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya. Tadi kita katakan yang ketiduran waktu sholat kemudian bangun, kapan mengerjakan sholatnya? Pas bangun. Kalau kelupaan sholat kemudian ingat kapan mengerjakan sholatnya? Pas ingat, pahamlah? Baik. Sekarang maghrib jam 18.20. Sidin kelupaan sholat asar. Ada. Sidin kelupaan sholat asar ya. Enggak. Nanti ngalih menghitungnya. Zuhur jam 12.30. Kelewatan sidin kelupaan. Jam 12.30 zuhur. Asar jam berapa tadi? 15.46. Ya, Kak? Nah. Habis sholat asar, sholat maghrib. Maghribnya itu jam 18.20. 18.20. Sidin ini hendak mengerjakan sholat asar jam 18.15. Hendak mengerjakan sholat asar jam 18.15. Allahu Akbar. Pas tak ingat zuhur balung. Asar maka hanyar mendekati mau maghrib. Nah, paham kisahnya lah. Zuhur ketinggalan, entah ketiduran, entah kelupaan. Sholat asar pun juga diakhirkan waktunya. Sholat maghrib itu jam 18.20. Sidin hendak sholat asar jam 18.15. Kalau kita mengerjakan sholat zuhur habis waktu asar. Nah, itu masalahnya. Yang mana didahulukan? Zuhur dulukah? Atau asar? Pahamlah masalahnya. Dan sebelum ini kita jawab, mazala qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Masih saja orang-orang terlambat sholat sampai Allah lambatkan dia. Apa maksudnya lambatkan ini? Lambatkan dalam segala urusan dunia dan di akhirat. Di dunia rezekinya lambat, kawinnya lambat, anaknya lambat, karena lambat sholat. Di akhirat lambat masuk surga. Karena dalam riwayat yang lain, hatta yu'akhiruhumullah finnar, sampai Allah lambatkan dia di neraka dulu. Nah, hati-hati jangan melambatkan, terutama yang ashabu fasar, ya, para orang-orang berdagang di pasar. Jangan terlambat sholat. Nah, kembali kita ke masalah fikih. Mana yang pian pilih? Sholat zuhur atau sholat asar? Apa Ji? Abu Ulum. Zuhur. Kalau pian berarti sholat zuhur, maka
para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pendapat dari Imam Malik. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, sholat asar dulu, karena sidin yang punya waktu. Baru setelah itu sholat zuhur, karena itu adalah kelupaan atau ketiduran. Yang punya waktu dulu dilakukan. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah sesuai dengan tadi, tertib sholat. Tertib sholat. Kita mengambil pendapat Imam Malik. Kerjakan duhur dulu meskipun waktu sholat asar habis. Hanya sidin takbir Allahu Akbar, azan maghrib. Sidin sholat apa nih? Zuhur. Ya, karena harus urutan sesuai urutan. Paham ini ya? Jadi kuncinya sesuai urutan sholat. Bagaimanapun keadaannya, sesuai urutan sholat. Ini pernah kejadian. Waktu itu ulun di Jeddah, hendak ke Indonesia. Habis honeymoon deh kisahnya. Ya. Di Jeddah kita sholat maghrib, habis itu sholat isya 3 rakaat. Ada orang datang pas kita hendak sholat isya. Sholat apa kalian? Jasidin, orang India rupanya, pakai bahasa Inggris. Sholat apa kalian? Sholat isya. Sholat asar bang? Belum lagi sholat asar sidin. Berarti maghrib isyanya dan asarnya belum. Nah ini kayak apa kisahnya? Maka kuncinya apa? Sesuai urutan sholat. Sesuai urutan sholat. Bisa dimaklumi ini? Itu kuncinya. Jangan bingung pian. Sesuai urutan sholat. Karena dalilnya kuat. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat asar sebelum zuhur, sholat isya sebelum maghrib. Nah lalu sidin tadi umpat kayak apa? Ya sudah, kita sholat asar, niatan kita sidin sholat, kita sholat isya, sidin sholat asar. Selesai kita sholatnya, sidin nambah lagi, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Nah bisa dimaklumi seperti itu. Wallahu a'lam. Nah ini kenapa Ustadz sampai orang itu terlambat sholat asar? Mungkin mengambil pendapat kada boleh sholat wajib di pesawat. Mungkin mengambil pendapat kada boleh sholat wajib di pesawat, harus turun. Mun kada turun-turun bang ya bang. Kalau ke Amerika kan 13 jam. Ya, 13 jam bedanya dengan Indonesia. Jadi lebih barat. Nah, pada saat itu sholatnya berarti di pesawat, kada turun-turun. Maka menurut pendapat yang membolehkan sholat di pesawat, sholat di pesawat. Tapi kalau menurut pendapat yang tidak membolehkan, maka sidin mengqadha sampai di Amerika. Itu pun kalau sampai. Nah, baik. Jadi ulun ulangi tadi, ya, yang ketiduran sholat zuhur, kemudian hendak sholat asar tapi menjelang maghrib, mana yang didahulukan? Zuhur. Kenapa? Sesuai dengan urutan, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan sholat kecuali sesuai dengan urutan atau tertib. Kemudian, apakah mengqadha sholat yang ketinggalan karena lupa, karena ketiduran itu harus langsung atau bisa bekena? Harus langsung atau bisa bekena? Jawabannya adalah
yajibu qada'us salawati 'alal faur, wajib mengqadha salat yang kelupaan atau ketiduran atasnya harus wajib disegerakan. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Dalilnya hadis kita ini, fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia mengerjakan sholatnya jika dia ingat, jika dia bangun dari tidur. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya kalau seandainya ada orang sholat bersama imam, masbuk 1 rakaat, selesai, imam salam, sidin 4 salam juga, 1 rakaatnya belum dibayar lagi. Habis itu zikir pina musti, ya. Yang kanan kiri kadang mengingatkan juga. Habis itu bangun sholat sunnah ba'diyah. Tadi yang ketinggalan tadi kayak apa? 1 rakaat tadi. Pahamlah masalahnya? Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang dikuatkan, dia batalkan sholat sunnahnya. Dia sempurnakan apa yang tersisa dari sholat wajibnya. Kalau ketinggalan 1 rakaat, maka dia batalkan sholat sunnahnya, dia sempurnakan sholat wajibnya. Dan sujud sahwi 2 kali sujud. Disebutkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu nasiya rak'atan min salatil fardhah hatta dakhala fi tatawwu'. Thumma dzakara fa shalla baqiyata salatal fardhah thumma sajada sajdatain wa huwa jalis. Dan inilah yang dilakukan oleh oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau terlupa salat wajib 1 rakaat misalkan. Lalu zikir, lalu sholat qabliyah ba'diyah, lalu ingat di dalam sholat ba'diyah tadi, maka dia batalkan sholat ba'diyahnya, dia lanjutkan dia mulai lagi sholat sisa dari sholat wajib tadi, ya, dari sholat wajib tadi. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang kita ambil, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada sekelompok orang terlambat sholat berjamaah, ada 10, ya, terlambat sholat berjamaah, imam dan jamaahnya udah selesai. Ini 10 ikung sholat berjamaah terlambat. Apakah mereka 10 ini mengerjakan berjamaah atau serongan-serongan? Atau sendirian? Yang biasa pian lakukan apa? Berjamaah. Dan itulah pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahwa ila istihbabi qada'il fawaid fi jamaah. Siapa jamaah yang terlambat berjamaah, maka dia berhak untuk mengerjakan sholat berjamaah juga setelah selesai jamaah yang pertama, ya. Dan ini dalilnya banyak, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, syaghalan al-musyrikun yaumal khandaq an salatil zuhur hatta gharabati syams.
pada peperangan Khandaq, orang-orang musyrik menyibukkan kita dari sholat zuhur. Sholat zuhur gara-gara perang nih. Sholat zuhur lewat gara-gara perang. Sampai mau terbenam matahari. Subhanallah. Fa'amara Nabi SAW Bilalan fa'aqama li salati zuhur. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Bilal mengumandangkan azan lalu mengiqamahkan sholat zuhur. Ya, mengiqamahkan sholat apa? Sholat zuhur. Fasallaha kama kana yusalliha liwaqtiha. Lalu beliau sholat zuhur, padahal waktunya kapan itu? Terbenam matahari. Beliau sholat zuhur sebagaimana beliau sholat di awal waktunya. Kemudian sholat asar. Sholat zuhur, asar. Ini dalil juga yang menunjukkan bahwa sesuai dengan apa? Urutan. Tsumma adzana lil maghrib. Lalu azan lagi untuk maghrib. Ya. Lalu setelah itu sholat untuk maghrib. Berarti dalam waktu yang sangat berdekatan, zuhur, asar, maghrib. Terakhir. Kalau ada orang kelupaan sholat atau ketiduran sholat wajib, apakah qobliyahnya, ba'diyahnya dikerjakan juga? Pahamlah pertanyaannya. Ketinggalan sholat zuhur. Ketinggalan sholat zuhur karena ketiduran itu kan berarti qobliyah ba'diyahnya kededak. Nah lalu bangun sidin atau ingat. Nah apakah ini qobliyah ba'diyah ini kerjakan juga atau enggak? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah, kalau sholat subuh dikerjakan qobliyahnya sebelum sholat wajibnya meskipun ketiduran atau terlambat bangunnya. Ya, subuh dikerjakan qobliyahnya. Karena dalilnya sangat kuat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh baik dalam keadaan muqim atau dalam keadaan safar. Adapun selain sholat subuh, berkata Imam Ibnu Qudamah, fa ammas sunanur rawatib fala yukrahu qada'uha qabla al-fara'id. Maka salat-salat sunnah ratibah maka tidak dimakruhkan mengqadanya sebelum salat wajib. Artinya boleh aja. Tapi kalau khusus untuk salat qabliyah sebelum subuh maka itu sangat ditekankan. Tapi kalau sholat selain sholat subuh, maka silahkan saja. Mau dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Berarti 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur dikerjakan boleh. Ya baru sholat zuhurnya, meskipun dikerjakan di waktu isya. Mau itu, apabila guringnya tuh nyanyak pada guring berarti. Ya, bisa dipahami ini? Taib. Alhamdulillah selesai kita membaca 2 hadis pada kesempatan kali ini. Nah, ada yang ingin bertanya? Bagaimana dengan sholat sunnahnya? Apakah harus urut seperti ketiduran saat sholat subuh dan zuhur? Adakah ada qobliyahnya? Sudah kita jawab tadi. Apa? Adalah qobliyahnya. Sholat apa? Subuh sangat dianjurkan. Lain wajib lah, sangat dianjurkan. Lalu sholat-sholat lain boleh dikerjakan, boleh kada. Wallahu a'lam. Jika tahiyat pandangan mata, apakah tempat sujud atau ke ujung jari telunjuk? Jazakallahu khairan. Ke ujung jari telunjuk. Ya, sebagaimana dalam beberapa riwayat. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sifat Salat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Apa hukumnya misalkan sholat sudah selesai imam kan, lalu ada orang yang berjamaah, kemudian ada satu rombongan, satu mobil misalnya mengadakan jemaah lagi, lain mengadakan jemaah baru, apa hukumnya itu? Sama tadi. Sama tadi. Sama tadi. Jadi sholatnya sudah selesai, datang jamaah yang hanya sudah ada orang yang berjamaah misalnya, lalu ada rombongan yang lain datang, ya. mengadakan jemaah lagi, jadi dua imam jadinya. Oh, tidak boleh. Nah, ini sebuah kekeliruan sebagian kaum muslimin. Mereka mengerjakan dua jamaah dalam satu masjid. Meskipun masjid itu masjid safar, masjid singgah gitulah, lain masjid kita di perumahan seperti ini, masjid di samping jalan. Maka kita masuk masjid, kita lihat jamaah, ada nggak? Oh, ikut berjamaah. Jangan bikin jamaah lagi di baru. Meskipun itu cuma 3 orang, sebelah sana 5 orang, sini juga nggak boleh. Ya, ikut berjamaah. Kenapa? Karena agar tidak mengganggu sholat berjamaah yang besar. Meskipun itu adalah sholat berjamaah yang besar ini, jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat. Ya, karena dia memang masjid yang untuk musafir, tapi disyariatkan untuk mengikuti sholat berjamaah yang sudah ada. Sehingga tidak terjadi dua kepemimpinan dalam satu masjid. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kalau terlambat sholat asar, beliau tidak ke masjid, sholat sendirian. Kenapa? Agar menjaga kepemimpinan sholat hanya milik Rasulullah SAW. Ya, makanya dianjurkan untuk sholat berjamaah mengikuti yang ada. Kalau yang tidak ada baru bikin lagi. Ya, jamaah kedua sudah selesai misalkan, sudah selesai nih, bikin lagi. Jamaah ketiga boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang terlambat sholat zuhur dan asyar, kemudian dia ikut sholat maghrib berjamaah, kan sholat zuhurnya 4 rakaat Ustaz. Yeah. Berarti dia naik lagi atau gimana? Satu. Yang kedua, misalnya kita menghindari fitnah, bukan di masjid sunnah, kita ngikut pendapat Imam Syafi'i aja gimana Ustaz misalnya? Gitu. Contohnya masalah apa Pak? Jadi kita misalnya enggak mengerjakan sholat itu stop dulu, nunggu imam salam baru kita salam kan, yang dianjurkan. Cuman kita ngikut pendapat Imam Syafi'i tadi kan, dia bisa dibalik, ya dipisah atau tidak tertib. Terima kasih, syukran. Bismillah. Untuk pertanyaan pertama adalah kalau seandainya dia sholat zuhur di waktu maghrib, bujur-bujur mengantuk, oh yuhan benar, berjamaah, bagaimana ini? Imamnya rakaat ketiga salam, maka kita mengikuti imam sampai salam, lalu kita bangun 1 rakaat. Kalau menambah lebih mudah Pak, bedanya tidak terlalu terlihat. Tapi kalau kurang, ya, imam sholat isya, kita sholat subuh. Kita sholat maghrib, nah itu kelihatan mana bedanya. Tapi kalau imam sholat maghrib, kita sholat asar atau sholat zuhur, masih tidak terlalu terlihat, kita ikut aja yang dikerjakan oleh imam sampai 3 rakaat. Sidin tasyahud, kita ikut tasyahud. Sidin salam, kita angkat rakaat keempat. Baik. Bagaimana Ustadz kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i saja? Boleh, asalkan dengan dalil. Boleh, asalkan dengan dalil. Tapi karena saya yang ngajar, saya lebih menguatkan pendapat ulama yang
mengikuti apa? Urutan tadi. Dengan dalilnya Nabi Muhammad SAW seperti perang Khandaq tadi. Beliau apa yang beliau lakukan? Salat zuhur, habis itu salat asar, habis itu salat maghrib. Di waktu apa semuanya itu? Waktu maghrib. Nah itu dalil yang begitu kuat bahwa salat itu sesuai dengan urutan dan tertib. Wallahu a'lam. Ada suatu masjid melaksanakan sholat tarawih itu 23 rakaat. Tetapi ada jamaah sebagian yang lain ada 5 atau 6 orang setelah 4 rakaat 8 rakaat sholat tarawih itu ada yang mundur ke belakang, mereka bikin sholat kelanjutannya itu witir. Iya. Di masjid yang sama? Masjid yang sama. Oma Bontong Banar. Ada gitu Pak. Ada. Pas imam lagi sholat juga? Iya. La haula wala quwwata illa billah. Gimana Ustaz? Apa dibolehkan atau gimana? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Permasalahan jumlah rakaat dalam sholat tarawih antara 23, antara 11, maka pendapat yang dikuatkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat tarawihnya 11 rakaat, tidak lebih dari itu. Oke. Tetapi beliau juga yang bersabda sholat man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahala sholatnya seperti mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk. Maka ini tidak mungkin bertentangan. Rasulullah SAW sholatnya 11 rakaat, tetapi beliau juga yang bersabda bahwa siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk. Oleh karena itu, yang berpendapat sholatnya 11 rakaat saja, cari masjid yang 11 rakaat. Jangan bikin gaduh. Jangan bikin gaduh dengan mundur setelah 8 rakaat lalu witir berjamaah pulang. Ya, carilah yang 11 rakaat. Paham toh? Karena yang mengerjakan 11 rakaat beliau juga yang sholat, yang mengatakan siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dan ini sholat tarawih maksudnya, maka tidak ada pertentangan. Ya, jadi nasihat saya, yang sholat ingin 11 rakaat cari yang masjid yang 11 rakaat. Ya, kalau tidak dan dia sholat di masjid yang 23 rakaat, maka selesaikan bersama imam sampai selesai. Amin. Yang tidak boleh diikuti adalah yang sholatnya terlalu cepat, 23 rakaat 7 menit. Nah itu nggak boleh. Ya wallahu a'lam. Cukup kiranya, nanti terlalu malam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.